Pemirsa, di tengah pandemi, sektor pertanian terus mampu menjaga tren positif kontribusinya pada ekonomi nasional selama tahun 2020. Kontribusi positif ini tidak lepas dari peran para petani yang tetap produktif, serta peran Kementerian Pertanian dalam mendukung produktivitas para petani. Dalam rilis yang dikeluarkan BPS Badan Pusat Statistik pada Jumat 5 Februari 2021, sektor pertanian termasuk dalam 7 sektor yang mencatatkan angka pertumbuhan positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional selama 2020. Di tengah lesunya ekonomi dan ancaman pandemi, ternyata para petani di Indonesia tetap produktif dan mampu menyumbangkan angka positif pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian di kuartal keempat tahun 2020, terutama dari pertumbuhan domestik bruto, mencapai 2,59%. Sejumlah faktor pemicu meningkatnya sektor pertanian selama tahun 2020, diantaranya komoditas tanaman pangan yang tumbuh 10,47%, peningkatan luas panen padi dan jagung, komoditas hortikultura, terutama meningkatnya permintaan buah-buahan dan sayuran di saat pandemi, serta pertumbuhan komoditas kelapa sawit hingga 1,13%. Triwulan keempat tahun 2020 ini, sektor pertanian secara Y-on-Y tumbuh 2,59%. Jadi kita lihat, selama pandemi COVID, pertumbuhan sektor pertanian selalu positif mulai dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk triwulan keempat ini, pertumbuhan sektor pertanian dipicu hampir seluruh subsektor. Kita lihat tanaman pangan tumbuh sebesar 10,47% karena ada peningkatan luas panen padi dan beberapa tanaman pangan lainnya seperti kacang tanah dan kacang hijau. Tanaman hortikultura juga masih tumbuh 7,85%. Tanaman perkebunan juga masih tumbuh 1,13%. Itu yang menyebabkan ekspor pertanian selama tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan. Kementerian Pertanian mengapresiasi kontribusi para petani yang tangguh menghadapi kondisi yang sulit selama pandemi dan mampu tetap produktif dan menyumbangkan angka positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Pertanian berkomitmen akan terus menjaga momentum positif ini di tahun 2021 agar kontribusi sektor pertanian tetap terjaga, bahkan meningkat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, di tengah pandemi, sektor pertanian terus mampu menjaga tren positif kontribusinya pada ekonomi nasional. Bahkan untuk komoditas tanaman pangan tumbuh sebesar 10,47%. Meski demikian, Kementan mengakui bahwa tahun 2020 dilalui dengan tidak mudah. Lantas, apa strategi Kementan menjaga tren positif pertumbuhan di tengah pandemi? Serta seperti apa rencana dan target di tahun 2021 ini? Untuk membahasnya sudah bergabung Dirjen Tanaman Pangan Suwandi. Selamat pagi Pak Suwandi. Selamat pagi, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu Pak. Pak Suwandi, jadi apa sebetulnya menjadi faktor utama tren positif saat pandemi untuk di sektor pertanian ini? Ya, puji syukur Alhamdulillah. Keringat tidak mengingkari janji. Program-program kita laksanakan secara sinergi antar kementerian dengan pemerintah daerah. Kita gerakkan penyuluh di saat tantangan berat ini. Petani sangat bergairah proses produksi dan ini sesuai dengan rancangan dan arahan Bapak Menteri Pertanian, ini luar biasa. Bahkan kurpon juga naik tinggi. Inilah yang memacu menjadi roda ekonomi termasuk bagaimana mengakselerasi ekspor kita. Jadi indikator makro maupun produksi juga terjaga, baik bisa dilihat dari PDB, NTP, penyerapan tenaga kerja, bahkan nilai ekspor pun juga bagus, alhamdulillah. Tantangan yang berat ini bisa dilalui dengan baik dan kita kerja keras lagi untuk 2021 ini. Jadi apa sebetulnya sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Apakah tadi salah satunya yang disinggung oleh BPS bahwa ada perluasan lahan untuk penanaman padi? Apakah ini juga menjadi salah satu faktor utama sehingga ada pertumbuhan? Oh iya, betul. Di samping program-program yang sifatnya intensifikasi, meningkatkan produktivitas,
juga ada bagaimana meningkatkan indeks pertanaman. Yang belum pernah ditanam kita tanam, yang pernah ditanam sekali harus tanam 2 kali dalam setahun, yang 2 kali dinaikkan ke 3 kali, bahkan bisa dikejar dengan berbagai tumpang sisip atau medok sehingga waktu antar tanaman itu bisa dilakukan lebih cepat. Nah, kita 2020 menanam di areal tanam baru, PATB singkatannya. Nah, ini lahan-lahan yang nggak pernah ditanam, kita tanam. Mumpung ada air dan seterusnya. Kuncinya adalah kalau perluasan areal tanam baru, itu ada air, kemudian tersedia benih, dan mekanisasi. Biasanya diperlukan herbisida untuk menyemprot semak belukar alang-alang. Ya, tapi selain ada yang tumbuh, tapi juga ada yang menurun begitu ya. Apa saja tanaman pangan yang mengalami penurunan selama 2020 dan di awal 2021 ini? Tanaman pangan, padi insya Allah meningkat, jagung, ubi kayu, dan lainnya. Nah, ini baru mau bangkit untuk kedelai. Kedelai, harga luar negeri bagus, sehingga petani juga semakin menarik, karena kedelai lokal pun sekarang sudah 8.000, 8.500. Kita gerak, ada potensi baru ini, peluang untuk meningkatkan produksi untuk kedelai. Untuk kedelai berarti ada penurunan harga ya Pak? Untuk yang lokal? Tidak. Karena saat pandemi ini justru di bulan Oktober, November, Desember, dulu sebelum pandemi ini 6.500, 7.000 per kilo kedelai lokal. Nah, sekarang malah bagus, 8.000, 8.500. Kita sekarang sedang berpacu menyiapkan segala sesuatunya, perbenihan dan seterusnya untuk kita tanam di 2021 ini. Baik, dengan harga segitu tetap bisa bersaingkah dengan kedelai impor yang sejauh ini juga menjadi salah satu sektor pangan yang tetap kita impor dengan kuantitas yang cukup besar? Untuk yang kedelai, harga diharapkan stabil 8.000, 8.500 untuk petani, sehingga kita bisa menjamin itu melalui pola kemitraan. BUMN, swasta, Kopti, kita bermitra dengan petani sehingga bisa diserap dengan baik. Harga impor masih lebih tinggi ini, jadi semangat bagus untuk kedelainya. Baik, artinya bisa menjaga untuk kapasitas pasokan kedelai lokal begitu ya Pak, karena kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ini mengalami tantangan yang cukup besar, harga tempe dan tahu jadi tinggi gara-gara impor dari kedelai ini sempat terhambat dan harganya melambung sangat tinggi. Betul, kita mulai secara bertahap, substitusi kita tingkatkan terus sesuai arahan. Baik, kemudian apa yang menjadi program dan rencana untuk menjaga produktivitas sektor pertanian khususnya selama tahun 2021 ini setelah bisa melewati 2020 kemarin? Kita masuk 2021 berpacu dengan menggunakan benih-benih unggul, mekanisasi kita tingkatkan karena apa? Jarak dari tanam ke panen mesti meningkat, kemudian juga mengenalkan efisiensi penggunaan input. Silahkan input-input yang bisa diproduksi sendiri, yang ramah lingkungan, pupuk organik, pupuk hayati, maupun pestisida juga diproduksi sendiri. Nah, ini untuk efisiensi sehingga produktivitas bisa meningkat. Juga manajemen kelembagaan tata kelolanya kita sudah berbasis korporasi. Aspek hilirnya minimal kemitraan. Kalau nggak kemitraan, industri pengolahan skala rumah tangga, skala kecil di pedesaan kita tumbuhkan juga. Nah, itu yang kami lakukan. Ini dilakukan tidak hanya untuk intensifikasi saja, juga untuk perluasan areal tanam. Ini untuk menjaga momentum supaya tetap berlanjut di 2021. Gerakan tanam kita lakukan keras. Ya, nah Pak Suwandi, pertumbuhan sektor pertanian ini kan tentu juga sangat bergantung gitu ya dengan faktor cuaca. Lalu seperti apa strategi menghadapi cuaca buruk yang akhir-akhir ini terjadi? Bahkan BMKG memprediksi ini masih akan terjadi sampai dengan Maret 2021 nanti. Sejak awal informasi memasuki La Nina ini, Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran instansi terkait dengan daerah sudah mengadakan antisipasi langkah-langkah. Ada 7 cara bertindak untuk menghadapi, antisipasi, dan mitigasi perubahan iklim ini, terutama banjir. Yang pertama dilakukan adalah mapping daerah-daerah langganan banjir dan lainnya. Kemudian mengembangkan early warning system secara online dan memantau perkembangan harian data-data BMKG.
Setelah itu dibentuk Satgas Lanina. Satgas Lanina, setiap ada kejadian langsung gerak turun ke lapangan seperti kemarin di Kalsel dan lainnya. Selanjutnya perbaikan saluran-saluran irigasi untuk mengantisipasi ini. Kami himbau kepada petani gunakan benih-benih yang tahan genangan, tahan banjir, seperti Impari 3, Impari 4, 5, Impari 29, 30, Lembur, Batanghari, Banyuasin, banyak sekali varietas-varietas yang tahan genangan. Berikutnya ini memasuki panen bulan Februari dan nanti Maret puncak panennya, potensinya datanya begitu hampir 2 juta hektar akan dipanen 2021 ini di bulan Maret. Kita gerakan percepatan panen sehingga untuk menjaga dryernya disiapkan, kostralin penggilingan juga kita gerakan. Bagi daerah-daerah yang kena puso padinya, pemerintah Kementan siap bantu benih gratis. Bagi yang sudah diasuransikan, kita dorong untuk klaim asuransi bagi daerah-daerah yang kena puso. Demikian. Baik. Ada 7 langkah yang kami lakukan. Iya, Pak Suwandi, lalu bagaimana untuk bisa mencapai target pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2021 ini? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan direncanakan selama 2021? Target-target makro maupun produksi yang sudah dituangkan dalam RPJM, Renstra kami tahun 2021 kita lakukan secara masif dengan berbagai gerakan. Kita mendorong kepada gerakan di lapangan. Kami tidak hanya berpacu mengandalkan pada APBN. Kekuatan-kekuatan sumber dari perbankan, investor, dan KUR, kredit usaha rakyat ini sangat menarik. Kita dorong terus, inilah sebagai penggerak roda ekonomi. Kalau program di lapangan masih kita lanjutkan perluasan areal tanam baru, meningkatkan indeks pertanaman, intensifikasi dan meningkatkan efisiensi input. Mekanisasi tetap berjalan dan berbasis IT, kemudian wadah kelembagaannya sehingga petani semakin kuat bargaining position ke arah korporasi dan kemitraan. Itu yang kita dorong. Untuk mendorong ekspor yang menarik 2021 kita tracing dari hulunya. Bagaimana proses produksi, produknya berkualitas, good handling practices, GAP, good agriculture practices kita penuhi sehingga produknya mempunyai daya saing sehingga bisa mendorong ekspor. Baik, semoga tren positif ini tetap bisa dipertahankan selama tahun 2021. Terima kasih Dirjen Tanaman Pangan Pak Suwandi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.